Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Alhamdulillah, kita sudah hampir 2 minggu melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa sehingga nantinya kita mendapatkan predikat al-muttaqin al-faizin. Pemirsa MTV, untuk mendapatkan gelar tersebut sangatlah berat karena kita harus meniru bagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Bagaimana Rasulullah SAW itu berpuasa? Pertama adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Oleh karena itu, para pemirsa, dalam bersahur kita harus mengakhirkan ya sekitar jam 3 kita sudah mulai sahur sehingga nantinya kita lebih kuat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Banyaklah tasahharu, bersahurlah, karena dalam sahur itu banyak sekali keberkahan. Kemudian yang kedua adalah ta'jilul iftar, atau menyegerakan dalam berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah SAW berkata dalam hadis qudsinya bahwa Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitra. Paling aku cintai terhadap hambaku adalah orang yang paling menyegerakan berpuasa. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalun nas iftara wa abta'uhum sahura, bahwa sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling menyegerakan berpuasa dan paling mengakhirkan sahur, karena hal itu merupakan sunnah. Kemudian yang ketiga adalah al-fitru ala rutab wa tamar, yaitu berbuka puasa. Pertama kali yang kita ambil adalah rutab. Apa itu rutab? Rutab ini adalah kurma muda. Biasanya kalau di Arab ini warnanya kuning. Ini jarang di Indonesia. Bahkan kalau ada itu mahal sekali. Karena rutab ini hanya bertahan sekitar 3 hari. Biasanya dulu ketika mahasiswa itu saya bukanya itu rutab. Kurma muda yang masih mentah, masih kuning, itu enak sekali. Kemudian kalau nggak ada rutab, yaitu adalah tamar. Apa itu tamar? Tamar itu adalah kurma yang sudah matang, yang sering kita jumpai di toko-toko. Itu kurma yang tamar namanya. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, idza kan ahadukum shaim falyuftir ala rutab. Ketika kalian berpuasa, maka berbukalah dengan rutab. Fa'lam yajid fa'alat tamar. Jika tidak ada, maka berbuka puasa dengan kurma. Fa'ilam yajid fa'alal ma. Jika gak ada, maka air. Mengapa? Fa'innal ma tahur, karena air itu sangat suci. Ketika tidak ada air, ini gak mungkin karena di Indonesia ini banyak sekali air, maka ya halwa ini ya, kalau di sini ya kolak gitu ya, es apa itu, es macam-macam es, ada es suding mampir, es apa itu ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa ketika iftar ini Rasulullah SAW ini selalu berdoa. Jadi bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu. Jadi doanya adalah, ya Allah, kami ini berpuasa untukmu dan kepadamu kami beriman, dan atas rizkimu, atas rizki Allah kita ini bisa berbuka puasa. Kemudian yang keenam adalah taftirus shaimin, yaitu memberi buka puasa terhadap orang. Nah ini dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, man fattara shaiman falahu ajru shaim min ghairi ayyanqus alaihi syai'un. Barang siapa yang memberikan buka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu
ketika bulan Ramadan banyak sekali di jalan-jalan kita temui di Indonesia, banyak membagi-bagikan buka puasa. Ini merupakan hal-hal yang baik. Bahkan kalau di Arab, ketika kita umroh di bulan Ramadan, maka kita gak perlu menyediakan buka puasa, karena di jalan-jalan itu sudah banyak, ada kurma, ada susu kambing, ada susu unta itu ya. Nah, ini adalah dalam hal untuk taftirus shaim. Kemudian yang ketujuh adalah al-iktisal minal janabah qabla al-fajr. Ini bagi yang malamnya ini junub, maka disunahkan untuk mandinya itu sebelum fajar, sebelum imsak, sebelum sebelum munculnya fajar ya. Kemudian yang ke-8 adalah al-iktisal kulla lailatin min layali Ramadan. Kita disunahkan untuk mandi setelah maghrib itu untuk niat untuk qaimul lail, untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Karena mangqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ke-9 adalah al-muhafadzah ala sholatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Nah, kita ini sebagai umat Islam harus selalu berkomitmen, harus selalu istiqomah dalam menjaga sholat tarawih. Karena seperti yang telah tadi disabdakan oleh Rasulullah, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang hidupkan bulan Ramadan, qamah di sini adalah sholatut tarawih. Jadi man qama Ramadan, barang siapa yang hidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Bahkan kalau di Indonesia ini kita tarawih 20 rakaat. Nah, bagaimana di daerah lain? Di Madinah orang tarawih itu pada zaman Imam Malik ini 36 rakaat. Kemudian di kota Tarim, Hadramaut Yaman, ini orang melaksanakan tarawih ada yang 100 rakaat. Jadi dari habis Isya sampai jam 2:30 itu tarawih terus. Wah, ini luar biasa. Barang siapa yang kuat ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witri. Wa yahtassu witru Ramadan bi thalathi khususiyat. Jadi kita ini pada bulan Ramadan kita lebih digalakkan lagi untuk melaksanakan sholat witir. Yang pertama adalah disunahkan tusannu fihil jamaah, disunahkan dengan berjamaah. Wa yusannu fihil jahar. Yang kedua adalah disunahkan untuk menyaringkan bacaan. Wa yusannu fihil kunut fin nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamad. Yang ketiga adalah disunahkan kunut ketika sudah masuk 15 hari terakhir. Nah, kita sudah masuk pada 15 hari terakhir, maka kita ketika witir maka disunahkan kunut. Berbeda dengan sholat witir di malam-malam setelah Ramadan, tidak disunahkan jamaah, tidak disunahkan jaharnya, dan tidak disunahkan kunut. Kemudian yang ke-11 adalah al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur. Jadi bulan Ramadan ini kita ini berbanyak baca Al-Quran, tadarus. Bahkan Rasulullah SAW ini dulu kalau darusan ini bersama malaikat Jibril. Nah, karena kita ini bukan Rasul, maka darusannya ya cukup di masjid dengan tetangga, dengan teman-teman itu ya. Yang ke-12 adalah al-iktsar minas sunan, yaitu memperbanyak memperbanyak sunnah, perkara-perkara sunnah seperti rawatibus sholat sunnah rawatib kita galakkan, kemudian sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat, dan sebagainya. Kemudian yang ke-13 adalah al-iktsar minal amal as-salihah. Kita ini berbanyak hal-hal yang baik, memperbanyak membantu tetangga, silaturahim, memperbanyak ngaji, memperbanyak iktikaf, memperbanyak mencari ilmu, merajinkan untuk hadir ke kampus. Bahkan ketika bulan Ramadan kemarin, di bulan Ramadan ini waktu yang sangat berkah,
saya bisa menyelesaikan disertasi. Nah, ini kita gunakan Ramadan ini untuk semangat menyelesaikan tugas-tugas kuliah, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Kemudian yang ke-14 adalah al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Nah, kita ini sudah masuk hampir mendekati pada akhir Ramadan, maka kita perbanyak melaksanakan sholat-sholat tahajud kita tingkatkan, iktikaf kita tingkatkan pada 10 akhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu ada banyak perbedaan pendapat, ada yang mengatakan pada malam 17, ada yang mengatakan pada 10 akhir pada malam-malam ganjil. Nah, ini nanti kita cari dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak ngaji, dan memperbanyak sholat-sholat tarawih, tahajud, dan witir. Yang ke-15 adalah taharril iftar al halal. Kita usahakan dalam berbuka puasa kita cari yang halal, jangan berbuka puasa dengan yang haram. Kemudian yang terakhir adalah tarkul lagwi wal musyatamah. Ini sangat dianjurkan bagi pemuda, kita harus menghindarkan hal-hal yang tidak penting, karena Rasulullah SAW bersabda, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari baiknya keislaman seseorang ini adalah meninggalkan hal-hal sesuatu yang tidak berguna. Bahkan kam min qa'imin la yaqumu illa sahar. Banyak orang yang tangi malam, banyak orang yang tidak tidur malam, tapi ya hanya tidak dapatkan apa-apa, karena diisi dengan hal-hal yang bermain, diisi dengan main-main yang gak jelas. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah saya sebutkan tadi. Semoga kita tetap istiqomah, tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga bisa istiqomah melaksanakan ibadah puasa dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, sebagai role model, sebagai qudwah, sebagai panutan bagi kita semua. Bittaufiq wan najah, wallahul muwaffiq lil muttariq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.